Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Recording in progress. Ya, senang rasanya bisa hadir pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan para jamaah peserta dari kajian ini diberi kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat hari ini kita bisa berpuasa. Kemudian nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang kadang-kadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan para jamaah Masjid PLN ini diberi kesehatan oleh Allah. Salawat serta salam sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan bulan lalu kita bicara persiapan, dan pada kesempatan kali ini kita bicara hubungan antara puasa dengan penyakit dan bagaimana mensikapi orang-orang yang punya kasus penyakit dengan hadirnya puasa. Izin share screen ya, Akhi ya. Ya, sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Baik. Puasa dan penyakit ini. Pertanyaannya, apakah puasa menimbulkan penyakit? Ataukah sebaliknya bahwa penyakit bisa hilang dengan puasa? Ya, karena di ayat Al-Quran disebutkan bahwa perintah puasa ini adalah wajib, tetapi Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang yang tidak sanggup, ya, tidak mampu untuk berpuasa dan dalam perjalanan. Berarti ada beberapa kasus yang memang Allah izinkan untuk tidak berpuasa. Ya, termasuk penyakit di sini. Dalam kondisi dehidrasi berat, misalnya diare lebih dari 15 kali dehidrasi, kalau dia tidak segera minum, maka bisa mengancam jiwa. Maka puasa menjadi ada rukhsahnya, nanti diganti di hari yang lain. Atau kondisi-kondisi tertentu, misalnya malnutrisi berat, ya, sehingga perlu pemberian nutrisi yang segera. Artinya ada beberapa kasus penyakit yang ternyata diberikan keringanan ya oleh Allah untuk diganti dengan hari lain. Terus timbul pertanyaan, apakah puasa menyebabkan penyakit? Bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau puasanya itu nggak benar, atau mungkin niatnya jadi nggak benar. Karena tidak semua orang itu puasa niatnya karena Allah. Ada yang puasa gara-gara niatnya nggak enak teman puasa, saya puasa, gitu ya. Ada yang puasa kadang-kadang biar saya tambah sehat. Sehat itu dampak sebenarnya. Jadi tujuan puasa tidak lain, sekali lagi saya ingatkan, mencari ridha Allah. Maka itu hari ini saya akan coba membahas tentang puasa dan penyakit dan bagaimana orang-orang yang punya penyakit tertentu ingin tetap menjalankan puasa. Apakah bisa? Apakah berisiko? Ya. Nah, ini yang saya akan bahas, ada 3 penyakit hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi bagi bagi jamaah yang mungkin menderita penyakit ini tapi ingin menjalankan puasa, dan bagaimana tips-tipsnya dan bagaimana trik-triknya supaya aman dalam menjalankan puasa. Jadi ada gastritis, ada diabetes, dan hipertensi. Dan bagaimana hubungannya dengan puasa. Baik. Sedikit saya akan refresh sedikit dulu bagaimana proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kita tahu bahwa puasa ini jelas ya menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan emosi kita. Jadi ada aspek daripada fisik dan ada aspek daripada psikis. Kita tahu bahwa pencernaan kita ini panjang, makanan dan minuman akan masuk dalam pencernaan kita. Ini saya bicara dari aspek fisik. Kita tahu bahwa proses pencernaan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus, gitu ya, terus kemudian masuk ke anus untuk dibuang. Kalau kita lihat jalur seperti ini, ternyata proses pencernaan kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau kita hitung di sini hitungan waktu, minimal-minimalnya 12 jam. Tapi bisa juga sampai 24 jam, tergantung jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau banyak makan daging, jeroan, itu bisa 24 jam itu kerjanya. Ya. Ini makanan yang biasa-biasa saja butuh waktu, kalau kita lihat ini, itu sampai kalau di usus besar sampai 10 jam. Ya, jadi proses dalam pencernaan kita itu begitu panjangnya. Ya, dan saking panjangnya ini proses ini, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa tubuh kita sedang bekerja.
Kita nih enak aja ini, udah diciptakan Allah dengan semua sistem yang otomatisasi. Kita makan nasi, kita makan ayam, kita makan daging, hanya menikmati saja. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana pencernaan kita yang bekerja luar biasanya? Dimulai daripada lambung, di mana lambung mengeluarkan beberapa enzim, kemudian usus mengeluarkan enzim lagi sekaligus menyerap, dan bagaimana membuang sampah di dalam sistem pencernaan kita. Oleh karena itu kita sebaiknya menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur harusnya. Kenapa saya bilang bersyukur? Kita ini sudah dibikin secara otomatis. Ya, lambung kita, usus kita ini bekerja tanpa kita suruh. Kita hanya nikmatin doang ini, oh enak banget ini roti, oh enak banget ini kue, oh enak banget ini minuman, hanya untuk menikmati saja. Maka itu sangat aneh kalau seandainya ada orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau seandainya orang nggak enak makan, kayak gimana itu coba? Ya lambungnya dibikin masalah, makan apa aja nggak bisa masuk, boro-boro nikmat, ya muntah terus-menerus. Jadi kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Maka itu diingatkan kan Allah berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Berkali-kali Allah bilang ini. Karena ternyata ini kita hanya menikmati nih, dihadirkannya mulut kita untuk menikmati. Maka itu tolong jaga mulut kita, ya. Jangan kebanyakan makan dan juga jangan kebanyakan gosip. Ini harus kita nikmati ini. Nikmatnya makan roti, nikmatnya makan kue, ya. Jadi ternyata Allah memberikan kenikmatan kita begitu luar biasanya. Jadi sangat wajar ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah begitu luar biasanya? Sedangkan engkau sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dan dijamin masuk surga oleh Allah. Apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah saya menjadi hambanya yang bersyukur? Jadi syukur ini menjadi hal yang cukup penting. Hadirnya puasa ini pun juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Karena ternyata puasa ini hadir ternyata untuk memberikan kesenangan buat tubuh kita. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan pada bulan yang lalu. Nah, kita lihat coba apa yang terjadi ketika berpuasa dari masing-masing respon organ. Kita lihat dari mulut dulu, sebelum nanti kita bahas penyakit. Ketika bulan puasa, maka mulut akan menjadi lebih kering. Apa yang dilakukan oleh tubuh? Maka tubuh akan merangsang pengeluaran air ludah dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi selama ini air liur kita jarang bekerja. Ini ketika bulan puasa, gitu ya, air liur kita produktif. Ya, jadi lebih aktif tuh mengeluarkan ludah. Gitu ya. Untuk menjaga apa? Mencegah kekeringan di daerah sekitar mulut. Jadi ternyata kelenjar ludah pun akan menjadi lebih aktif ketika hadirnya puasa. Selama ini mungkin kita jarang sekali ini untuk aktif, ya. Tapi dengan hadirnya puasa menjadi aktif. Tapi ada sebagian orang tuh tetap kering aja, berarti kelenjar ludahnya tidak aktif. Maka itu hadir puasa ternyata air liur ini juga membasahi di daerah mulut kita. Dan kita tahu bahwa air liur begitu luar biasanya. Air liur itu mengandung beberapa enzim, ya, yang bisa mengubah, ya, misalnya gula amilum menjadi gula. Terus kemudian juga ada satu yang cukup menarik adalah lisosim. Apa itu lisosim? Semacam antibiotik alami yang dihasilkan oleh kelenjar liur kita. Jadi sebenarnya nih puasa ini walaupun kita kering dengan hadirnya air ludah dan ada antibiotik alamiah, kuman-kuman pun menjadi mati. Ya, harusnya napas kita ini jadi tidak bau. Kan kita tahu bahwa napas bau itu salah satu faktor penyebabnya adalah kuman sebenarnya. Ya, dengan hadirnya liur harusnya tidak menjadi lebih bau, kecuali tidak sikat gigi, ya pasti lebih bau. Ya. Udah nggak sikat gigi makannya jengkol, aduh itu bau tetap, ya, karena bau itu tidak hanya dari kuman tapi juga dari lambung, ya. Tetapi secara normal kalau penyebab baunya karena kuman maka harusnya sudah mati dengan air liur. Ya, jadi ini respon tubuh, ya. Terus kemudian tidak hanya dari sisi air liur saja, ternyata setelah masuk ke dalam lambung pun berespon. Coba kita lihat di sini. Biasanya kalau makan kan asam lambung keluar. Tetapi kalau nggak makan, gimana asam lambung? Maka asam lambung juga produksinya juga tidak terlalu banyak, walaupun tetap produksi. Saya ingatkan lagi, asam lambung tetap keluar, tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena kenapa? Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita merasakan lapar. Tapi risiko nggak ketika ada orang sakit lambung? Ada risiko memang. Tetapi risiko itu kita coba minimalisasi nanti dengan cara-cara atau tips-tips secara sederhana untuk meminimalkan risiko daripada efek asam lambung yang keluar.
Tapi perlu saya garis bawahi bahwa asam lambung keluar tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Karena makanan tidak ada di dalam lambung kita. Kita tahu bahwa asam lambung yang terlalu banyak pun juga menjadi berisiko. Maka itu ketika menjalankan puasa sebenarnya, ini jadi hal yang cukup positif sebenarnya. Positifnya begini, kita tahu bahwa asam lambung itu selain keluar itu dipengaruhi oleh makanan, ternyata juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Dua aspek ini. Jadi asam lambung keluar itu karena ada hadirnya makanan dan karena pikiran kita. Makanya kenapa orang-orang yang stres asam lambung kadang-kadang naik tuh. Karena pikiran sangat berpengaruh terhadap produksi asam lambung. Tapi tidak hanya pikiran tadi, makanan juga berpengaruh. Maka itu nanti ada tips-tips bagaimana supaya aman buat penderita penyakit lambung. Seperti apa makanannya supaya lebih aman. Ya, jadi dua aspek ini. Dan ketika puasa, aspek psikis kita sangat berperan sekali di sini. Orang yang berpuasa biasanya lebih kita tahu bahwa ketika bulan puasa banyak orang beribadah menjadi lebih rajin dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Biasanya nggak ngaji jadi ngaji, biasanya ngaji cuma berapa lembar jadi berlembar-lembar, gitu ya. Biasanya dulu nggak taraweh jadi taraweh. Berarti hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologi meningkat, aspek spiritual meningkat, dan itu berpengaruh kepada pikiran kita. Ketika pikiran itu menjadi lebih tenang, maka asam lambung menjadi tidak keluar dalam jumlah yang banyak. Jadi kesimpulannya bahwa lambung itu pun berespon dengan hadirnya puasa. Nanti bagaimana responnya untuk orang-orang yang sakit lambung, saya akan terangkan pada slide selanjutnya. Tidak hanya sebatas itu saja, usus kita pun menjadi lebih efektif dalam penyerapannya. Karena ada fase di mana usus itu jadi stop istirahat, karena tidak ada hadirnya makanan. Maka apa yang terjadi? Maka usus akan benah-benah. Plak-plak yang nempel, dimakan sama di dalam usus itu ada namanya bakteri baik. Bakteri baik itu kalau nggak ada makan, maka dia akan menggunakan makanan-makanan yang ada sisa-sisa di sekitarnya. Maka menjadi lebih efektif tuh. Ibarat namanya lapar, apapun yang dimakan tuh sama bakteri-bakteri baik yang ada di sekitar pencernaan itu. Maka itu proses pencernaan di daerah usus menjadi sangat luar biasa. Ibaratnya begini. Kalau bakterinya baik, maka usus pun penyerapan juga akan lebih baik. Ibarat misalnya ada satu tanah, antara tanah basah sama tanah kering. Apa yang terjadi ketika kita menyiram seember air, maka tanah yang basah ya tetap becek. Tetapi kalau tanah yang kering, dia akan terserap menjadi sangat efektif, karena kurangnya air. Sama ya dengan tubuh, ketika dalam kondisi tubuh dibikin lapar, maka tubuh akan menjadi penyerapannya menjadi lebih efektif. Ini penelitian, ternyata usus menyerap lebih efektif 20% ketimbang dengan orang yang tidak berpuasa. Maka itu berpuasa ternyata meningkatkan daya serap si usus itu sendiri. Terus kemudian pankreas, nah ini yang cukup menarik pankreas ini. Pankreas itu selama ini yang bekerja itu adalah insulinnya saja. Paling banyak itu insulin. Jarang sekali bekerja yang namanya glukagon. Kita tahu bahwa pankreas itu ada dua sel alfa dan sel beta. Sel beta menghasilkan insulin, sel alfa menghasilkan glukagon. Dan ternyata kita lebih banyak merasa kenyang, makan terus-menerus sehingga insulinnya kerja berat. Kita jarang sekali merasa lapar. Lapar sedikit sudah dipenuhi dengan makanan sehingga glukagon tidak terproduksi. Maka itu orang yang banyak makan akan berisiko menyebabkan resistensi insulin. Apa itu? Insulinnya overload. Dan juga berisiko menyebabkan atrofi daripada sel alfa atau glukagon. Karena glukagon yang nggak pernah dipakai. Maka itu ketika hadirnya puasa, maka insulin enteng kerjaannya. Tidak terlalu berat, maka si insulin akan memperbaiki diri. Sedangkan si sel alfa nggak pernah kerja, jadi kerja. Maka tercegah timbulnya namanya atrofi sel alfa. Apa bahayanya kalau atrofi dari sel alfa ini terjadi? Maka kita akan mudah timbul yang namanya shock hipoglikemik, di mana kadar gula sangat rendah. Ya, maka itu ketika puasa kan kita akan lapar tuh. Ketika lapar maka glukagon kerja. Untuk apa? Ngambil cadangan-cadangan sehingga kita menjadi kuat. Maka itu bulan Ramadan ini menjadi bulan yang semangat karena hadirnya glukagon tadi. Glukagon mengambil cadangan-cadangan energi. Apalagi yang perut-perutnya gemuk gitu ya, ini kesempatan untuk mengambil energi. Jadi ternyata pankreas pun berespon sangat luar biasa. Hati juga berespon. Ketika hati merupakan tempat penyimpanan daripada sisa-sisa makanan yang tidak sisa-sisa energi yang tidak terpakai, disimpan glukosa menjadi glikogen. Glikogen kemudian diambil, lemak-lemak diambil. Maka itu saya pernah mengobati pasien perlemakan hati, salah satu pengobatannya dengan menggunakan puasa. Maka itu puasa sangat bagus ketika terjadi perlemakan hati.
maka hati menjadi gembira sekali. Karena kenapa? Karena tadi ya cadangannya diambil-ambilin, istilah sederhananya cuci gudang hati. Maka cuci gudang itu gudangnya gampang dibersihin. Tapi kalau gudangnya nggak pernah dicuci, nggak pernah dihabisin, penuh dengan kecoa, penuh dengan sebagainya. Maka itu dengan hadirnya puasa, glikogen dirubah, lemak dipecah. Maka hati, sel-sel hati pun ada ruang untuk dia bisa tumbuh menjadi normal kembali. Nah ini beberapa respon organ. Nah saya akan bahas bagaimana untuk kasus-kasus penyakit tertentu. Karena banyak sekali kasus ketika puasa, ternyata kadang-kadang sebagian orang menimbulkan permasalahan. Nah ini yang saya akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita bicara masalah lambung dulu. Boleh nggak dok orang yang sakit lambung tidak berpuasa? Atau malah puasa bisa ngobatin sakit lambung? Kita refresh dulu sedikit. Ini lambung kita, ini lambungnya, ini organnya, mulut, ini lambung. Ya, di lambung ini nanti akan keluar beberapa enzim. Ini enzimnya. Asam klorida, pepsi, lipase, renin, gastrin. Ini enzim yang dihasilkan oleh lambung. Fungsinya untuk apa? Kita lihat. HCl itu pasti akan keluar. Ada makanan, keluar. Kalau nggak ada makanan, keluar nggak? Keluar, tapi nggak terlalu banyak. Maka itu resiko pada orang yang penyakit gastritis adalah ketika ini mulai siang hari biasanya makan, tiba-tiba tidak makan. Maka secara normal, secara natural, asam lambung keluar memang. Tapi karena nggak ada makanan, jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan asam lambung, saya ingatkan lagi, tidak hanya ansih dipicu oleh makanan, tapi juga pikiran. Nah, pikirannya ini biasanya kalau bulan Ramadan jauh lebih tenang biasanya. Ya, kecuali yang banyak utang, nggak tenang juga. Tapi artinya kondisi spiritual meningkat di bulan Ramadan. Maka asam lambung yang keluar pun tidak terlalu banyak. Tapi tetap kuat, iya. Maka itu yang keluar itu kita antisipasi dengan cara-cara yang sederhana. Seperti apa? Perhatikan makanannya, perhatikan tadi menu-menunya, perhatikan juga cara-caranya nanti. Ya, saya akan terangkan nanti pada selesai dari lambung ini dulu. Kemudian keluar pepsin. Pepsin itu keluar kalau ada protein. Kalau nggak ada protein, pepsin nggak keluar. Maka itu supaya asam lambung nggak kebanyakan, salah satu tipsnya yang pertama ini batasi yang mengandung senyawa pepsin. Pepsin itu dihasilkan dari susu biasanya. Maka itu orang yang sakit lambung jangan kondisi banyak makan susu karena berisiko biasanya. Ya, susu ini penting. Kemudian lipase itu mengubah lemak menjadi lemak, maka itu batasi lemak di bulan Ramadan supaya lipasenya nggak keluar. Itu ya. Terus kemudian renin juga nih. Renin mengubah protein dari susu menjadi laktus. Maka itu kenapa pada orang yang sakit lambung jangan mengkonsumsi susu. Maka renin akan keluar, pepsin akan keluar. Dan satu lagi adalah gastrin. Nah, gastrin ini akan keluar. Jadi kalau kita melihat di sini ada 5 enzim yang dihasilkan oleh si lambung. Maka kita akan reduksi ini. Mau tidak mau yang bisa kita reduksi adalah 3 enzim saja. Pepsin, lipase, renin. Tetapi HCl dan gastrin tetap keluar. Nah, tapi kan jumlahnya juga berkurang. Karena berkurangnya apa? Karena tingkat spiritual seorang ketika bulan Ramadan meningkat, sehingga asam lambung pun juga keluar tidak terlalu dalam jumlah yang banyak. Tapi tolong, ya kurangi juga nih komponen-komponen ini. Maka itu kenapa pada orang-orang yang sakit lambung biasanya saya larang pertama asam, cabai, lada, ya bawang putih, jahe. Ini komponen-komponen yang mengiritasi. Sambil dihindari dengan apa? Santan dan susu. Ini penting sekali ini. Jangan sampai kalau orang yang sakit lambung buka pakai kolak ada santan, resiko itu. Karena tadi lipase sama renin dan banyak. Maka hindari itu. Santan, susu, atau makanan-makanan yang mengandung susu, kue, roti, snack, biskuit, coklat, keju yang mengandung susu. Itu juga akan merangsang keluarnya renin dan pepsin. Kurangi itu. Sambil mengurangi makannya menimbulkan gas. Seperti kol, toge, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ya. Nah ini mekanisme lambung. Berarti kalau untuk orang yang sakit lambung berpuasa, bagus nggak? Logik saya bagus.
Karena kenapa? Karena keluarnya asam lambung tidak terlalu banyak. Tetapi ada risiko. Iya, ada risiko. Maka itu sebaiknya ketika nanti sahur, tutup lambungnya. Dengan apa yang paling alami? Dengan menggunakan temulawak dan kunyit. Ya, salah satunya itu. Nah, ini sedikit gambaran saja, ini agak sedikit kecil, tetapi kita lihat bahwa lambung itu berlekuk-lekuk. Dan kenapa timbulnya orang sering luka pada lambung? Karena ada lapisan pembungkus sel mukosanya itu sudah mulai bolong. Maka itu rangsang bolongnya itu untuk regenerasi. Supaya apa? Bolongnya itu perbaiki diri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara salah satunya tutup itu lukanya, dan yang paling mudah adalah dengan memberikan kunyit dan temulawak. Itu ya, salah satunya yang paling mudah seperti itu. Harapannya adalah dengan ditutupnya luka, maka sel-sel mukosa juga akan beregenerasi. Tumbuh. Tapi ditutup. Kenapa harus ditutup? Supaya asam lambung tadi, HCl, itu tidak akan mengiritasi luka di sel mukosa tadi. Karena sudah tertutup dengan lapisan kunyit. Kunyit adalah penutup luka yang luar biasa. Ya, ini gambaran secara molekulernya. Nah, ini beberapa obat yang cukup ngetren di kalangan orang yang sakit mah, apalagi di bulan Ramadan, wah ngetren sekali nih obat. Ya, salah satunya antasid. Antasid itu fungsinya menetralisir asam lambung saja. Tapi kan di bulan Ramadan asam lambung itu sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi sebenarnya nggak penting-penting banget. Ya, terus kemudian ada juga H2 reseptor antagonis. Jadi supaya tidak mengeluarkan tidak merangsang pengeluaran asam lambung dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya di bulan Ramadan juga nggak banyak sebenarnya, karena pikiran kita yang fokus kepada ibadah harus. Ya, masuk golongan omeprazol dan sebagainya, dan diberikan beberapa antibiotik. Sebenarnya obat-obat ini benar, tapi ternyata sudah dirangkum dengan satu tanaman obat begitu luar biasanya. Hebatnya kunyit sebenarnya. Kunyit itu bersifat basa, sehingga ketika ada asam lambung, dia langsung menetralkan, karena pH kunyit basa. Kemudian, kunyit juga memiliki efek menutup luka, sekaligus membunuh kuman yang namanya Helicobacter pylori. Jadi luar biasa ini. Nah, terus supaya nggak keluar asam lambungnya, pikiran kita dikendalikan. Udah, bahagia, ibadah, gitu ya. Makanya termasuk dengan hari ini kita mengkaji ilmu, juga ini bikin pikiran kita menjadi lebih paham tentang konsep penyakit lambung. Timbul pertanyaan lagi, berarti kalau misalnya puasa dok, penyakit lambung ini aman, apakah ada juga resiko yang tidak aman? Ada tadi, ketika makanan tidak diperhatikan, ketika pikiran kita tidak diperhatikan. Tetapi sekali lagi, ini kita lihat responnya. Ada sebagian orang yang berespon bagus dengan berpuasa, tetapi ada sebagian orang yang berespon tidak bagus ketika hadirnya puasa. Maka kalau tidak bagus dan dia muntah berlebihan, maka boleh diganti dengan hari yang lain. Nah, ini gambaran sedikit. Jadi kesimpulannya, secara logik sebenarnya puasa sangat membantu proses penyembuhan luka sebenarnya. Karena tadi asam lambung tidak keluar dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Dan ditambah lagi tubuh punya kemampuan untuk meregenerasi sel karena ada fase istirahat dia tidak bekerja. Nah, ini gambaran sedikit untuk masalah lambung. Diabetes. Nah, ini yang ditakutkan sebenarnya. Yang ditakutkan bagi penderita diabetes itu adalah hipoglikemik, gula rendah. Kenapa gula rendah? Karena tadi glukagonnya nggak aktif. Maka itu sebenarnya puasa ini sebenarnya mengaktifkan glukagon sebenarnya supaya mencegah hipoglikemik atau gula rendah. Karena glukagon memiliki cara memecah cadangan-cadangan energi menjadi gula lagi. Tapi sekali lagi dicoba dulu. Kalau sanggup jalan, tapi kalau nggak sanggup cukup beresiko. Nah, di bulan Ramadan ini harusnya ketika penderita diabetes ini hadir, tolong perhatikan makanannya lagi. Jelas hindari yang manis-manis gitu kan. Karena cukup beresiko gitu ya, makannya mengandung gula. Ya, termasuk gula-gula sintetik sebenarnya dihindarkan. Kalaupun terpaksa mengkonsumsi gula, saran saya pakailah gula-gula yang aman gitu ya. Contohnya misalnya daun stevia, itu contoh yang aman buat penderita diabetes gitu ya. Kita lihat di sini bahwa timbulnya penyakit gula itu disebabkan karena ketidakmampuan si insulin dalam memasukkan gula ke dalam sel, sehingga gulanya itu menjadi naik. Nah, ini gambarannya.
Jadi si pankreas produksi yang namanya insulin. Nah, insulin itu sebagai kunci untuk membuka pintu supaya glukosa bisa masuk. Ini gambarannya. Ini insulin itu kunci dibuka. Ini kalau nggak ada insulin, kuncinya nggak terbuka. Dengan hadirnya insulin, maka terbukalah kunci, maka glukosa bisa masuk ke dalam sel, maka sel menggunakan gula sebagai sumber energinya untuk membelah atau memproduksi sesuatu. Berarti kalau pada orang-orang yang diabetes seperti apa? Ini diabetes. Walaupun kuncinya nempel, tetap nggak kebuka pintunya. Ini yang disebut dengan resistensi insulin. Ya, insulin sudah tidak respon lagi. Nah, kenapa tidak berespon? Karena overload kerjanya. Maka itu ketika dengan hadirnya puasa, dia tidak makan, maka tidak ada beban kerja yang berlebihan. Apa yang terjadi? Ternyata akan meningkatkan sensitivitas insulin ketika hadirnya puasa. Karena ketika orang lapar, maka dia butuh energi. Butuh energi, maka tubuh akan merespon lebih sensitif terhadap hadirnya insulin. Maka itu diabetes itu sangat bagus dengan hadirnya puasa. Ditambah lagi diabetes juga akan mengaktifkan glukagon. Karena glukagon ini nggak pernah kepake. Dan hadirnya puasa dengan mengaktifkan glukagon, maka mencegah timbulnya terjadinya hipoglikemik berat. Ini yang ditakutkan pada orang-orang diabetes ketika puasa, akan drop itu gula. Maka itu pengkonsumsi obat-obat gula kadang-kadang perlu diperhatikan. Maka itu sebaiknya konsul ke dokternya yang biasa memberikan obat gula, karena takutnya drop. Karena biasanya ketika siang hari sampai sore hari, itu sering terjadi gula drop, akibat mungkin obat berlebihan misalnya, atau mungkin ada karena dia lapar, terus kemudian tubuh tidak mampu ngambil cadangan karena glukagonnya nggak aktif, timbullah yang namanya hipoglikemik tadi. Maka itu puasa ini menjadi sarana yang paling bagus untuk mengaktifasi sel alfa yang nggak pernah kerja. Sehingga glukagon terproduksi, sehingga cadangan-cadangan bisa terproduksi. Nah, orang yang berpuasa pun sangat meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi bagi orang-orang tertentu memang risiko shock hipoglikemik itu juga sering terjadi. Maka mau tidak mau, maka puasa harus dibatalkan dan diganti dengan hari yang lain. Nah, ini bagaimana tidak hanya respon sensitif daripada si insulin, ternyata juga bermasalah juga produksi insulinnya. Insulinnya sudah resisten, gitu kan, tidak sensitif, plus produksinya pun juga masalah. Nah, ternyata dalam memproduksi insulin butuh yang namanya asam amino dan butuh yang namanya kalsium. Ini beberapa kalsium, beberapa kalium, dan butuh yang namanya asam amino. Namanya asam amino. Nah, maka itu penting sekali nanti pada pengobatan diabetes mengkonsumsi makanan yang tinggi arginin. Salah satunya apa? Habatus sauda. Misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa terapi dan saya sudah sampaikan di sini forum ini ya. Ada beberapa makanan yang saya rekomendasikan ketika ini untuk orang-orang yang diabetes, ya seperti pare, kacang panjang, wortel, toge, daun salam. Tapi harus hati-hati ketika penggunanya berbarengan dengan obat-obat kimia. Harus diseimbangkan. Karena kalau terlalu tinggi pun itu akan berisiko, rendah pun juga berisiko. Ya. Nah, hipertensi. Bagaimana dengan hadirnya puasa? Kita tahu bahwa hipertensi itu ada dua. Ya, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa. Contohnya umur nggak bisa. Umur yang sudah tua cenderung memang meningkat. Atau riwayat penyakit keluarga, memang ini penyakit genetik, tapi tolong jangan disalahkan genetik. Lebih dominan faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Kegemukan, merokok, diet tinggi lemak, garam berlebih, ya, psikis. Nah, ini contoh-contoh ya faktor-faktor yang ternyata berisiko menyebabkan hipertensi. Hadirnya puasa bagaimana? Lihat. Puasa itu ternyata memberikan respon luar biasa. Pertama, garam otomatis tidak masuk. Karena kenapa? Karena dia berpuasa. Lemak juga akan tereduksi. Maka itu orang hipertensi sebenarnya bagus. Ditambah lagi ketika puasa, aspek religi juga meningkat. Maka akan terangsang yang namanya endorfin sehingga pembuluh darahnya menjadi melebar. Nah, ternyata puasa itu memberikan beberapa aspek, lihat di sini. Ya, ke dinding pembuluh darah jadi bagus. Ya, fungsi jantung juga lebih bagus, asupan makanan jadi terbatas. Ya, jadi sebenarnya pada orang yang hipertensi dengan berpuasa sangat bagus. Ada risiko nggak? Nggak ada harusnya.
Minum juga terbatas, kan kita tahu bahwa tensi itu disebabkan karena cairan banyak masuk ke dalam tubuh. Kalau cairannya nggak ada, pasti rendah tuh tensi. Garam juga dibatasi kan, maka kadar garam juga sedikit di dalam darah. Lemak dibatasi. Maka itu orang yang hipertensi itu sangat bagus hadirnya puasa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nih ya orang yang hipertensi tidak puasa gitu ya. Tetapi orang-orang yang memang hipertensi, terus kemudian resiko dia harus minum obat misalnya, kalau nggak minum obat beresiko ya mau nggak mau ya harus tidak berpuasa. Nanti diganti dengan hari yang lain atau membayar fidyah kalau memang tidak. Nah, ini beberapa penanganan tensi dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya ya, tentang bagaimana pengobatan hipertensi dengan menggunakan aspek-aspek alami. Ya, ini sebagai kesimpulan terakhir, bagaimana kita mensikapi puasa untuk kasus-kasus yang punya penyakit, ya sudah tidak usah khawatir. Yang penting lakukan niatnya karena Allah. Insya Allah Allah akan menyembuhkan dari aspek itu. Tetapi bagi tidak sanggup dan ternyata sudah mencoba, ternyata tidak sanggup, ya udah batalkan. Ya, tapi puasa patut dicoba. Ya, kalau bagi hipertensi bagus nih berbuka dengan kurma. Ya, pada orang diabetes saya hanya membolehkan 1 saja karena takutnya gulanya terlalu tinggi. Gitu ya. Kalau pada orang yang bagus sekali dengan kurma. Orang yang hipertensi bagus dengan kurma karena kurma tinggi kalium. Kalium itu berperan penting untuk menurunkan tensi. Pada orang yang sakit lambung bagus sekali dengan kurma. Kurma memberikan energi yang cepat dan instan. Kita tahu bahwa orang yang sakit lambung proses pencernaannya akan terhambat. Ya, pencernaan apapun juga akan bermasalah. Maka dengan hadirnya kurma akan memberikan energi yang cukup cepat. Gitu ya. Pada orang yang hipertensi itu juga bagus dan pada orang yang diabetes walaupun ada yang bilang kurma aman, tetapi saya cukup berisiko. Saya hanya membolehkan 1 buah kurma saja. Ya, ini tolong ketika berbuka, saya ingatkan lagi, jangan langsung dipaksa kerja berat, apalagi orang yang sakit lambung. Tolong kalau berbuka dikit-dikit dulu. Hitungan saya misalnya ketika berbuka, makan kurma, minum air putih, kemudian sholat, habis sholat makan snack, habis makan snack, sholat taraweh, habis sholat taraweh baru makan. Jadi ada jeda. Tujuannya biar apa? Lambung nggak kerja berat. Ini buat orang yang penyakit lambung. Orang yang penyakit diabetes pun juga seperti itu. Jangan dipaksa si pankreas produksi insulin berlebih. Ya, jadi sebaiknya makan yang masuk tuh dikit saja. Ya, tapi untuk unsur-unsur yang aman silahkan pada orang-orang yang diabetes. Pada orang-orang yang hipertensi, ini sangat bagus sekali nih. Ya, kalau buka tidak terlalu berlebihan juga, apalagi makanan-makanan yang mengandung kadar garam. Itu tolong diperhatikan. Ya, lemak ini kesempatan untuk menghabiskan lemak. Ya, tolong batasi makanan lemak, apalagi minyak goreng lagi mahal. Sudahlah bagus, mendingan nggak makan minyak goreng gitu ya. Jadi biar bagus nih lemaknya biar habis ya. Dan ingat makan kita cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup makan kita sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga nafas. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ya dan bahkan puasa ini bisa menjadi solusi untuk kesembuhan suatu penyakit. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan targetnya adalah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita dialog, kita sharing ya untuk permasalahan kesehatan ini karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya itu ya masalah seputar gimana kalau orang sakit lambung, gimana orang yang sakit diabetes. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz. Baik, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Al-Ustadz atau melalui kolom chat. Ya, ada yang di chat. Ya, Ustadz. Langsung saya jawab aja di chat ya, Ki ya. Baik. Ya, silakan Ustadz. Apakah minum rebusan daun salam bisa memperbaiki penyumbatan pada pembuluh darah jantung yang tersumbat 95%? Apakah boleh digabung dengan minum obat kimia? Bagaimana puasa bisa memperbaiki sumbatan pada penderita jantung? Yang pertama, kalau sudah 95% ini berisiko. Mau tidak mau harus dipasang ring. Risiko. Ya. Dan daun salam tidak spesifik untuk menghilangkan sumbatan. Tidak spesifik. Kalau bicara herbal yang spesifik untuk menghilangkan plak, itu adalah bawang putih. Kalau bicara herbal. Tetapi kalau sudah 95% ini cukup beresiko sebenarnya. Maka kombinasi kimia sama herbal dimungkinkan.
tetapi sebaiknya diselisihkan jaraknya, takut ada efek kontradiktif atau efek sinergi. Jadi karena kan herbal tuh komponen zat aktifnya banyak. Ya. Terus bagaimana? Apakah puasa bisa memperbaiki plak? Waduh, sangat bagus plak. Kita tahu bahwa plak pada dinding pembuluh darah, salah satu faktor pemicunya adalah lemak yang tinggi, kadar LDL yang tinggi. Maka dengan berpuasa, asupan lemak menjadi berkurang. Ditambah lagi hati sebagai produsen si kolesterol juga menjadi bagus. Jadi saya punya pengalaman pasien yang tersumbat cukup bagus menjalankan puasa Daud. Ini real. Baru sebulan yang lalu saya ketemu sama pasien itu. Saya kira udah meninggal itu. Dia tetap ngotot, nggak mau operasi, nggak mau ring. Dok, apa yang terbaik? Ya udah, makannya tolong zero lemak, minyak, santan, ayam, daging, jeroan, seafood, stop. Terus makannya apa dok? Putih telur sama ikan tawar saja, saya bilang. Nasi sedikit, sayur yang banyak, dan jalankan puasa Daud, saya bilang. Dengan izin Allah, kemarin saya cek lagi itu angiografi, kemudian saya cek lagi, EKG, dan saya rongsen sekalian, takutnya dibengkak apa enggak, bengkaknya hilang, ya kan, EKG-nya normal, saya kira sudah mati itu, ternyata nggak mati, Allah izinkan panjang umur. Salah satunya tadi puasa, ternyata puasa itu terbukti memang penelitian menunjukkan bahwa puasa mampu menurunkan resiko aterosklerosis, apa itu penyumbatan pada dinding pembuluh darah. Maka itu pasien itu saya suruh puasa Daud. Dia menjalankannya sudah hampir 6 bulan itu pasien. Dengan izin Allah sekali lagi. Kesembuhan ini atas izin Allah. Tetapi ternyata puasa itu memberikan efek tadi. Lemaknya jadi bagus, plak-plak jadi berkurang, jantung pun jadi nggak kerja berat. Diperhatikan juga makanannya. Nah ini gambarannya. Ini pengalaman kasus saya sendiri dan saya juga sangat takjub dengan pasien itu. Maka itu kalau ada pasien yang memang tidak mau untuk melakukan operasi, biasanya saya suruh puasa Daud. Hebatnya puasa Daud. Ya, maka itu setelah Ramadan lanjutin puasa Daud. Tetapi kalau sampai 95% buat saya ini harus pasang ring. Cukup beresiko. Karena kalau nyumbat dikit saja langsung mati itu si jantung. Jadi saya melihat ini aspek emergensi. Ya, walaupun kalau mau mencoba ya silakan, tetapi resiko juga ada. Nah, yang saya coba itu sumbatannya sih tidak terlalu besar ya, tidak sampai 95%. Kalau 95% mau tidak mau harus dipasang ring, karena ini cukup berisiko menyebabkan sumbat. Ya. Terus adakah garam herbal khusus untuk hipertensi? Ada, pilih garam yang rendah natrium. Karena pada orang yang hipertensi biasanya harus dibatasi kandungan natriumnya. Mereknya apa? Mohon maaf saya sebut merek. Contoh Nutrisalin, Lososa, Diamond Salt. Itu jelas terukur kandungan natriumnya. Ya, bukan garam gunung, garam danau, garam macam-macam, tapi garam yang memang sengaja diatur kadar natriumnya. Jadi dihabiskan sampai 50%. Dengan teknologi yang pasti itu ya, harus dengan teknologi. Nggak bisa kalau tidak dengan teknologi, karena natriumnya harus diambil. Ya, tapi intinya begitu. Dan saya ingatkan lagi, pada orang yang hipertensi sebenarnya mudah loh kontrolnya. Garam dibatasi, kemudian yang ada di dalam tubuh dibuang. Gimana cara membuang garamnya? Dengan kencing atau dengan keringat. Maka itu kenapa keringat kita rasanya asin. Dengan dia berkeringat, maka dia akan membuang garam. Dengan dia kencing, maka dia akan membuang garam. Maka itu kenapa pada pasien-pasien hipertensi, saya suruh makan timun sama seledri. Timun dan seledri sangat bagus yang bersifat diuretik. Dia merangsang pengeluaran kencing. Dengan dirangsang pengeluaran kencing, maka cairan berkurang, kemudian garam berkurang. Plus keringetan, saya suruh mandi sauna biasanya, maka dia akan keluar keringetan. Tapi ketika bulan Ramadan ya harus dipikirkan lagi, karena kalau keringet terlalu banyak bisa menyebabkan dehidrasi. Ini saya bicara di luar bulan Ramadan. Jadi kalaupun terpaksa harus keringet ya jangan banyak-banyak, misalnya seperti itu. Ya, intinya adalah di garam. Jadi garamnya tolong diganti yang rendah natrium. Tapi sekali lagi, tidak hanya kandungan garam saja, tapi tolong tadi yang saya sampaikan, perlu kiranya dibikin bahagia. Dengan cara apa? Senyum. Perlu reduksi kortisol. Dengan cara apa? Tahajud. Perlu konsumsi bawang putih supaya menaikkan nitric oxide sehingga pembuluh darahnya melebar. Perlu pengobatan dengan menggunakan kadar kalium yang tinggi, dengan makan kurma, pisang, dan kalau bisa berbekam sebulan sekali. Itu pada orang-orang yang hipertensi. Nah, terus kemudian selanjutnya, bagaimana jumlah komposisi dalam membuat minuman kunyit untuk sakit lambung? Pengalaman saya dan sudah dibuktikan dengan pasien-pasien saya,
saya suruh pakai kunyit 2 jari, temulawak 2 jari. Kalau nggak ada temulawak, ya udah kunyit saja 2 jari, dikupas, dipotong kecil-kecil, tipis-tipis, masukkan 3 gelas air, direbus menjadi 1 gelas air. Ya, kalau mau lebih bagus lagi, dikonsumsi 2 kali, mau buka dan mau sahur. Itu jauh lebih bagus. Jadi sebelum makan. Jadi ukurannya kurang lebih 2 jari. Kurang lebih ya, 2 jari. Ya, tergantung jarinya siapa ya. Jari kecil apa gede, tapi kira-kira 2 jari dewasa. Ya, jadi jangan kelebihan. Tapi herbal tuh relatif lebih aman. Lebih dikit, kurang dikit nggak ada masalah. Ya, ini pengalaman saya seperti itu. Ya, sambil dilakukan aspek-aspek pantangannya tadi. Hindari asam, cabai, lada, ya, terus kemudian bawang putih, jahe, santan dan susu, ini yang paling penting harus dihindari, dan turunan-turunan santan dan susu. Ya, sambil tadi dilakukan aspek-aspek dengan menggunakan kunyit dan ya, dan jalan aja puasa, Bu. Saya punya pasien yang sakit lambung kok bagus dengan berpuasa. Ya, dicoba terus. Tapi kalau tidak sanggup, boleh dibatalkan. Ya, terus kemudian ketika berpuasa saya sering mengalami gangguan susah BAB dan buang angin sehingga mengganggu kekhusyuan sholat. Apakah itu penyakit atau hanya kurang minum saja? Padahal saya pikir saya minum sudah secukupnya, karena kalau terlalu banyak juga akan menyebabkan sering buang air kecil. Saran saya tidak hanya minum, serat itu penting. Maka itu di bulan Ramadan ini pilihan makannya harus serat, sayur dan buah. Ya, supaya apa tadi? Mudah buang air besar. Karena kalau hanya kurang cairan saja, memang susah BAB, tetapi kurang serat pun juga bisa menyebabkan mudah makan sayur bening, ya, bayam gitu ya, atau kangkung gitu ya. Pokoknya intinya adalah berserat. Karena BAB itu tidak hanya dipastikan hanya susah kurangnya cairan, tetapi juga kurang serat. Itu yang paling penting. Ya, jadi saran saya banyakin serat. Tapi kalau masih susah juga, Dok, ya udah banyakin buah pepaya, tapi makan pepayanya 1 hari 1 buah, bukan 1 slice. Ya, jadi biar lancar. Coba Ibu sahur nanti atau Bapak, saya nggak tahu ini, pas sahur banyakin makan pepaya, buka pepaya coba. Bahkan kalau perlu dibikin itu manisan lidah buaya. Nah, itu cukup bagus untuk memperlancar buang air besar. Ya, sama itu. Terus kemudian pemanisnya tolong ganti dengan madu. Madu itu juga akan merangsang gerak peristaltik usus. Jelas ya? Ini kalau gini sering mengalami susah BAB dan buang angin, susah buang angin. Kalau susah sih nggak mengganggu kekhusyuan, kalau gampang itu mengganggu kekhusyuan. Ya, tapi tolong itu ya tadi pepaya, lidah buaya, sama makan serat. Tolong diperbanyak. Gitu ya. Mata agar tidak cepat lelah dan minus, gimana caranya? Mata lelah itu karena overaktivitas. Maka batasi aktivitas. Segala sesuatu yang berlebihan juga akan berdampak buruk. Terus bagaimana supaya tidak plus atau minus? Sebenarnya mudah. Islam itu mengajarkan hal yang luar biasa. Sholatlah dengan benar, dengan melihat tempat sujud. Jadi begini, ketika kita berdiri, melihat tempat sujud, kan menjauh. Ketika kita ruku dan sujud, maka kita tetap melihat tempat sujud. Kemudian sujud pun kita melihat tempat sujud. Kecuali tahiyat. Tahiyat harus melihat telunjuk. Tapi ketika sholat kan harus melihat tempat sujud. Maka ketika kita sujud, terus kemudian duduk di antara 2 sujud, ruku, berdiri, begitu juga terus berbolak-balik, maka akan terjadi yang namanya kontraksi dari si lensa. Ya, jadi kontraksi, dilatasi, kontraksi, relaksasi. Ketika dia mendekat, kontraksi. Ketika menjauh, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Kita tahu bahwa mata minus dan plus disebabkan karena daya lentur lensa yang kurang optimal. Maka itu dengan sholat yang benar melihat tempat sujud, itu akan melatih kelenturan dari lensa. Karena terjadi rangsangan kontraksi dan relaksasi. Maka itu ada sebuah alat yang cukup brilian buat saya, dibikin namanya saya lupa, kalau nggak salah eye bright gitu ya. Itu konsepnya juga begitu.
Kontraksi, relaksasi. Begitu caranya. Supaya si lensa itu elastis. Mata minus dan plus disebabkan karena kurang elastisnya daripada lensa. Maka dengan sholat yang benar, insya Allah itu akan bisa mengurangi mata minus dan plus. Saya punya pasien dokter, masalahnya ternyata bagus tuh. Oh begitu dok? Iya, konsepnya sederhana sebenarnya. Nah, kalau kerjaannya di laptop gimana? Saran saya 1 jam laptop, 1/4 jam melihat jauh. Maka itu paling bagus kalau kantor itu ya dekat dengan jendela. Lihat ini sejam, lihat yang hijau-hijau yang jauh-jauh gitu. Ya, jadi biar relaksasi. Deket nih paparan radiasi kan juga cukup banyak ya, maka itu perlu dikasih anti radiasi, terus kemudian ngelihat jauh. Atau ketika sering lihat laptop, seringlah berkedip. Tahan sedikit kalau perlu, akan mengeluarkan air mata. Jadi untuk mengurangi radiasi. Ya, kayak dimeremkan gitu ya. Jadi ngeluarin air mata. Ya, jadi air mata itu penting. Ya, kalau perlu sambil ngerjain laptop sambil nangis dikit boleh ya, kalau memang ada yang bisa bikin nangis ya. Supaya nih biar ngurangin itu efek iritasi radiasi. Sama tadi dibikin relaksasi ngelihat yang jauh-jauh. Dekat, jauh, maka akan tercegah nih dari mata minus dan plus. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Said. Ya. Terus izin apakah ramuan herbal untuk penyakit diabetes? Jadi begini Pak Sabto. Mungkin nanti bisa dilihat bagaimana konsep penanganan diabetes saya di YouTube untuk lebih detail, karena saya terangkan secara detail di situ. Intinya begini Pak, secara kedokteran konvensional bahwa penyakit diabetes harus minum obat seumur hidup, betul Pak. Tetapi saya memilih pola hidup yang seumur hidup. Saya lebih memilih bagaimana mengontrol gula dari mulut kita. Logiknya Pak, kalau nggak ada makanan yang mengandung gula Pak, saya yakin gula nggak naik Pak. Jadi langkah pertama, atur dulu makanannya dulu Pak. Kalau Bapak pengen cara alami, tepung dibatasi, ya, maka kalau nggak ada gula yang masuk ke dalam tubuh atau karbo yang masuk ke dalam tubuh, maka si pankreas kan nggak kerja berat. Daripada mengontrol gulanya dengan obat. Makannya ngawur misalnya kan, bebas. Terus gulanya dikontrol dengan obat. Bisa juga, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Harus minum obat seumur hidup dan ending-endingnya pankreas dipaksa kerja dan akhirnya jebol. Mendingan ngontrol gulanya jangan pakai obat kalau saya, tapi diatur pola hidup. Sambil saya kasih nutrisi si pankreasnya, saya perbanyak arginin supaya dia tumbuh. Atau ditambah dengan tanaman obat kalau seandainya terpaksa harus makan yang mengandung glukosa berlebihan, saya tambahkan daun salam atau pare. Ada 2 tanaman obat yang mampu menurunkan gula darah. Salah satu daun salam dan pare. Tapi sekali lagi, daun salam dan pare tidak sekuat obat kimia. Terus bagaimana solusinya dok? Ya kalau mau kimia diturunkan bertahap, herbal dinaikkan bertahap, pola hidup dinaikkan bertahap. Nanti endingnya kimia stop, herbal naik, pola hidup naik. Nanti endingnya lagi, herbal stop, pola hidup yang seumur hidup. Dengan izin Allah, saya ngobatin pasien yang diabetes seumur hidupnya hanya merebus daun salam saja, yaitu hanya 3 lembar saja. Tapi sekali lagi, dia nggak bisa langsung simsalabim, dia bertahap dulu. Turunkan kimianya, naikin herbalnya, kimia stop, herbalnya diturunkan, pola hidup dinaikkan. Dan itu saya lihat dari berdasarkan gulanya nanti. Jadi nggak bisa langsung sembarangan, pakai herbal saja untuk turun gula, nggak bisa begitu Pak. Karena cukup berisiko, harus dipantau dulu. Biasanya saya akan lihat nanti dosa obat kimianya berapa, herbalnya seperti apa. Nah, nanti baru saya akan coba dilaporin ke saya dulu, oh ternyata gulanya sekian, yaudah kimia stop, herbalnya dinaikin, misalnya begitu. Jadi nggak bisa langsung ganti dengan herbal, harus bertahap. Wallah. Terus kemudian kalau aritmia jantung apa obatnya? Aritmia jantung ini kan gangguan listrik Pak. Ya mau tidak mau dikasih digoxin tuh untuk mengatur aritmia jantung. Digoxin ini aman karena dia dari tanaman obat sebenarnya, dari tanaman obat foxglove, ya. Jadi mau tidak mau pakai itu Pak, ya, karena ini berhubungan dengan masalah kelistrikan, ya. Terus biasa cepet ya, kayak kolaps hilang kesadaran dan buang angin diakibatkan penyakit apa? Kalau sering hilang kesadaran perlu dilihat Pak, jangan-jangan Pak hipoglikemik. Jangan-jangan anemia, jangan-jangan ada masalah di jantungnya. Maka harus dicek dulu, Pak.
Jadi hilang kesadaran itu shock, itu banyak penyebabnya tadi. Intinya adalah otak kekurangan oksigen dan glukosa dengan segala penyebabnya. Mau jantungnya yang bermasalah, atau anemia atau kurang darah jadi nutrisi ke otaknya bermasalah, atau kurang makan nutrisi otak yang bermasalah, bisa pada orang-orang yang diabetes misalnya, ya, atau orang-orang yang bermasalah di jantungnya, misalnya daya pompa ke jantungnya bermasalah, ke otaknya bermasalah karena jantungnya bermasalah. Maka saran saya adalah dicek terlebih dahulu. Kalau masalah sering buang angin, ya kalau bisa sih Pak, makanannya itu yang jangan mengandung protein tinggi. Biasanya kalau protein tinggi kadang-kadang sering buang angin. Ya, atau makannya mengandung gas. Kalau mengandung gas kan juga menyebabkan buang angin. Contohnya apa mengandung gas? Ubi, Pak. Ubi itu bikin buang angin. Makanan soda juga bikin buang angin. Ya, carilah makanan-makanan yang tidak banyak membuang angin.